Hello student, good morning, namo buddhaya. Jumpa kembali dengan Teacher Yohana di video pembelajaran tematik kelas 5. Masih semangat belajar? Harus semangat. Kali ini Teacher akan mengajar tema 2, subtema 3, dan pembelajaran yang keempat. Sebelum Teacher menyampaikan materi yang hendak Anda pelajari, terlebih dahulu Teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus Anda capai. Pertama, siswa mampu mengidentifikasi jenis usaha yang dikelola sendiri. Kedua, siswa mampu menjelaskan cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pentingnya sikap tanggung jawab di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada pembelajaran sebelumnya, Ananda telah belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat dan jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok. Pada kali ini, kalian akan mengidentifikasi jenis usaha ekonomi yang dikelola perorangan serta contoh-contoh setiap bidang usahanya. Usaha perorangan dikelola perorangan dengan modal terbatas. Berikut beberapa usaha yang dikelola secara perorangan. Pertama, usaha pertanian. Usaha ini biasanya dilakukan dengan modal terbatas yang pelaku usahanya hanya mengolah dan menggarap lahan yang terbatas. Kedua, industri kecil berupa industri rumah tangga seperti usaha kerajinan. Contohnya, industri pembuatan mebel seperti meja, kursi, lemari, industri keramik, dan sebagainya. Yang ketiga, usaha perdagangan. Biasanya dilakukan dengan skala kecil maupun skala sedang. Contohnya, toko kecil, warung, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak pasar, pedagang hasil bumi, dan sebagainya. Dan yang keempat, usaha jasa seperti usaha salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, dan sebagainya. Nah, setelah Ananda mempelajari tentang usaha yang dikelola sendiri, materi berikutnya adalah tentang cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Coba perhatikan gambar berikut ini. Menurutmu, apa jenis usaha yang ditunjukkan gambar tersebut? Ya, ini adalah usaha penjualan bibit tanaman. Meskipun terlihat sederhana, bayangkan jasa penjualan tanaman tersebut. Dia menyediakan bibit-bibit tanaman yang akan tumbuh, menghijaukan, dan memperindah lingkungan. Daun-daun hijau tanaman-tanaman tersebut akan menyediakan banyak oksigen buat kita. Dengan oksigen yang selalu tersedia, maka kesehatan kita pun akan terjaga. Sekarang, kalian tahu kan betapa besar jasa penjualan bibit tanaman tersebut? Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya. Meskipun berbeda, setiap kegiatan usaha ekonomi harus kita hargai. Bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain antara lain sebagai berikut. 1. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. 2. Menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Ketiga,
menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Dan yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, setiap orang harus melakukan dengan penuh tanggung jawab. Penerapan tanggung jawab sangat penting bagi terciptanya keharmonisan, kerukunan, dan persaudaraan antar warga masyarakat. Selain itu, penerapan tanggung jawab dapat juga menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan di dalam masyarakat. Bagaimana jika tidak ada penerapan tanggung jawab di dalam masyarakat? Jika tidak ada penerapan tanggung jawab di dalam masyarakat, maka akan menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam masyarakat, kekacauan di mana-mana, dan tidak adanya kenyamanan dalam lingkungan tersebut. Oleh karena itu, biasakanlah bersikap bertanggung jawab, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun dalam masyarakat, dalam kegiatanmu sehari-hari. Demikianlah materi yang dapat teacher sampaikan pada hari ini. Teacher berharap Ananda sekalian mampu memahami materi yang telah teacher jelaskan dan bermanfaat bagi kalian. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Goodbye.